Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Hari ini terserah kamu mau main apa aja. Untung saja kamar hotel yang dipesan Viko adalah kamar yang kedap suara, sehingga tidak ada yang mendengar teriakan kedua sahabat tersebut. Via kembali ke kamarnya. Ia tak mendapati suaminya di atas ranjang. Via segera masuk dan mencari keberadaan suaminya. Saat di depan kamar mandi, terdengar suara gempricik air. Via langsung mengira jika suaminya tengah mandi di dalamnya. Pintu kamar mandi terbuka, dan benar dugaan Via. Viko telah selesai mandi. Kamu dari mana aja sayang? Ucap Viko menghampiri Via. Aku dari kamar Henny mas. Dia itu suka bangun pagi, makanya aku bangunin dia. Ucap Via. Lah kamu kok nggak bangunin mas sih? Kata Viko. Nggak tega mas. Tadi mas tidurnya lelap banget. Ucap Via. Ya udah, ayo kita turun sarapan. Kata Viko. Bosen sarapan di hotel mas. Kita keluar jalan-jalan ya. Sekalian cari sarapan. Kan semalam mas aku ajak keluar jalan-jalan gak mau. Ucap Via. Kamu juga nyebelin sayang. Selesai makan ditinggal mas masuk kamar mandi bentar. Malah udah tidur gitu aja. Padahal kan kamu udah janji. Mau kasih mas 5 jatah. Ucap Viko mengerucutkan bibinya. Via yang melihat tingkah suaminya tersebut pun merasa geli. Seorang dosen yang ia kenal dengan sifat dingin dan sangat galak, ternyata juga bisa semanja itu. Via mencium semua area wajah Viko tanpa terkecuali. Dan tak lupa Via memberi morning kiss pada bibir Viko. Viko yang mendadak mendapatkan serangan dari istrinya, pun langsung menarik tangan Via. Dan memeluknya dalam dada bidangnya. Makasih sayang. Makasih kamu sudah mau menjadi istri yang baik buat mas. Mas janji akan membahagianmu. Ucap Viko. Di lain sisi, Henny tengah bersiap-siap pergi ke kamar Reza. Henny segera keluar dan menuju ke kamar Reza. Reza yang sedang berada di dalam kamar segera membukakan pintu kamarnya. Selamat pagi mas, ucap Henny tersenyum kepada Reza. Pagi juga Hen, ada apa? Tanya Reza. Itu mas, Via tadi memberitahu. Mau ngajak jalan-jalan sekalian cari sarapan. Ucap Henny. Oh gitu ya. Bentar ya saya ambil dompet. Dan ponsel saya dulu di dalam. Ucap Reza berjalan ke dalam kamar hotel. Henny hanya menunggu Reza di depan pintu.
Ia tak berani ikut masuk. Meskipun Reza mempersilahkan dirinya masuk kamar hotel tersebut. "Ayo kita pergi," ucap Reza. "Ayo mas," sahut Henny mengikuti langkah Reza. Di lobi, sepasang suami istri telah menunggu. Kedatangan Henny dan Reza, "Lama banget lo, kayak cewek," ucap Viko ke Reza. "Rese lo, ngeledekin gue mulu," ucap Reza kesal. "Ya udah ayo mas. Aku udah lapar banget," ucap Via menggandeng tangan Viko. "Lo masa istri lo itu sama aja tahu, bermesraan di depan orang terus," ucap Reza menatap Viko dan Henny bergantian. "Makanya jangan lama-lama jomblonya. Tuh udah ada temenya istri gue. Seharusnya lo itu gersep. Jangan kebanyak mikir," ucap Viko menggandeng tangan Via. Dan meninggalkan Reza di tempatnya. Reza hanya melirik Henny, yang berada sedikit jauh dari sisinya. Reza menghampiri Henny dan meraih tangan Henny untuk mengejar Viko dan Via. Henny terlihat kaget saat Reza memegang tangannya untuk kedua kalinya. Henny merasa senang dan mengikuti langkah kaki Reza meninggalkan hotel tersebut. Di dalam mobil, "Mau kemana nih?" tanya Reza yang mengemudi mobil. "Terserah, yang penting cari makan. Gue udah lapar," ucap Viko yang berada di bangku belakang. "Kan lo yang ajak gue keluar." "Mana gue tahu lo mau makan apaan," ucap Reza. "Mampir ke restoran terdekat aja mas. Soalnya aku juga udah lapar," sahut Henny yang berada di sampingnya. Reza menoleh dan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah mencari-cari restoran yang tepat, akhirnya mobil yang dikendarai mereka parkir di salah satu restoran yang menyajikan makanan laut. Mereka berempat segera masuk dan mencari duduk masing-masing. "Silahkan," ucap Reza menarik bangku. Mempersilahkan Henny untuk duduk di bangku tersebut. "Makasih mas," ucap Henny tersenyum malu. Cie, wah kalian kayaknya udah akrab banget nih. Padahal baru semalam aku nggak mantau. Kalian berdua udah bisa akrab banget kayak gini." "Baguslah," ucap Via. "Apa sih Vi?" ucap Henny menyenggol tangan Via. "Hahaha, kalian gak usah malu. Kita dulu juga gitu." "Iya kan mas," ucap Via kembali dan meraih tangan Viko lalu menggenggamnya. Viko hanya menganggukkan kepala dan tersenyum menghadap Via. "Udah, nih kalian mau makan apa?" sahut Reza menyodorkan buku menu. "Kamu mau makan apa, Hen?" tanya Reza. Aku sama kayak kamu aja deh, Vi," ucap Henny menoleh ke arah Via.
Ya udah, kalau gitu aku pesen yang ini 3 ya mas. Ucap Via kepada pelayan. Memesankan makanan Henny dan Viko sekaligus. Karena selera mereka bertiga tidak jauh soal makanan. Kalau kamu apa mas? Ucap Via menoleh ke arah Reza. Ya udah samakan aja Vi, biar sekalian. Ucap Reza. Jadi pesan yang ini 4 iya mas. Ucap Via kembali kepada pelayan. Iya Nona, mohon ditunggu sebentar. Ucap pelayan lalu pergi melangkah. Tak lama menu yang mereka pesan akhirnya disajikan di atas meja. Mereka berempat pun langsung menyantap makanan tersebut tanpa bersuara. Setelah selesai sarapan, mereka kembali ke mobil dan pergi meninggalkan restoran tersebut. Di dalam mobil, kita mau kemana lagi? Ucap Reza yang mengemudikan mobil. Henny yang berada di sampingnya hanya menggeleng tidak tahu. Sedangkan dua pasangan suami istri yang berada di belakang malah asyik-asyikan. Perpegangan tangan dan berpelukan, tanpa menghiraukan Henny dan Reza yang berada di depan. Woi, malah bermesraan. Gue tanya kita mau kemana lagi? Apa kita balik aja ke hotel? Biar kalian bisa lanjutin acaranya kalian berdua. Ucap Reza, santai aja dong lu. Nggak usah teriak-teriak kayak gitu. Ucap Viko sewot. Salahnya siapa coba? Gue udah tanya dari tadi nggak ada yang jawab. Ucap Reza, ya udah sih, kita balik aja ke hotel. Ucap Viko, jangan mas. Kita pergi ke sini kan niatnya mau jalan-jalan. Gimana kalau kita double date? Ucap Via, double date itu untuk pasangan Vi. Sedangkan gue sama Mas Reza cuma berteman, sahut Henny. Bentar lagi kalian juga bakalan jadi pasangan. Iya enggak bro? Ucap Viko asal ceplos menepuk pundak Reza. Tanpa disadari Reza mengangguk mendengar ucapan Viko. Wah Mas Reza ngangguk tuh Hen. Berarti kalian udah ada apa-apa dong? Tanya Via kepada sahabatnya. Henny tidak dapat menjawab pertanyaan Via. Dan langsung menunduk malu. Pipinya sudah merah merona. Karena telah digoda sahabatnya tersebut. Udah kalian diam aja. Nggak usah godain kita gitu. Ucap Reza. Iya deh iya, terserah kalian aja. Tapi awas ya mas kalau kamu sakitin hatinya sahabat aku. Ancam Via. Iya, bawel banget istri loko. Ucap Reza. Viko hanya tersenyum dan membelai rambut sang istri. Reza yang melihat adegan tersebut dari spion pun tersenyum kecut. Mereka memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat wisata yang terkenal di kota tersebut. Via dan Henny segera turun dari mobil. Dan wajah mereka berbinar.
saat melihat wisata yang ada di depan mereka berdua saat itu. Vi, lihat itu biang lala kan? Pokoknya nanti kita naik itu. Ucap Henny. Oke, siapa takut? Nanti kita naik berempat ya mas. Ucap Via menoleh ke arah suaminya. Iya sayang, pokoknya hari ini terserah kamu mau main apa aja. Ucap Viko tersenyum. Henny dan Via berjalan masuk ke tempat wisata tersebut. Mereka meninggalkan para lelaki yang masih berdiam diri di samping mobil. Lihat mereka, baru diajak ke tempat seperti ini aja udah seneng banget kayak gitu. Ucap Viko, mereka masih polos. Ucap Reza tersenyum melihat tingkah laku Henny yang seperti anak kecil. Haha, ngelihatinnya biasa aja bro. Kalau lo suka mending cepet-cepet jadian deh. Ucap Viko menepuk pundak sahabatnya tersebut. Lo tahu aja, pertama gue lihat dia gue udah jatuh hati. Sifatnya polos, sopan, baik. Ah pokoknya setelah pulang dari sini, gue akan nyatain cinta gue. Ucap Reza, bagus Za, lo harus gersep. Jangan sampai diambil orang lain, entar lo nyesel. Ucap Viko. Reza hanya mengangguk mendengar ucapan Viko. Sayang, jangan lari-lari kayak gitu, nanti kamu jatuh. Ucap Viko memanggil Via. Hehe, iya mas, aku terlalu senang. Sudah lama sekali aku tidak pergi ke tempat yang seperti ini. Ucap Via berbalik badan melihat ke arah suaminya. Kita naik wahana itu, ucap Henny. Ayo, ucap kompak Via, Viko dan Reza. Hari mulai petang, mereka berempat memutuskan untuk kembali ke hotel. Setelah puas bermain-main di tempat tersebut, di dalam mobil. Mas kita mampir untuk makan malam ya. Sekalian mampir ke tempat yang jual oleh-oleh. Ucap Via. Viko hanya mengangguk. Begitupun juga Reza yang mendengar ucapan istri sahabatnya tersebut. Sesampainya di sebuah restoran. Mereka berempat segera melakukan makan malam. Setelah makan malam, mereka menuju mall untuk belanja oleh-oleh. Kamu mau beli apa, Vi? Tanya Henny berjalan masuk mall mengikuti langkah kaki Via. Mungkin beli oleh-oleh. Buat ayah, mama, papi, dan adik perempuanku. Ucap Via menoleh ke arah Henny. Ya udah ayo cepetan sebelum para lelaki mengomel. Ucap Via. Tadi sebelum Via dan Henny masuk ke dalam mall tersebut, Viko dan Reza hanya mengantarnya dan menunggu di dalam mobil. Mereka tidak ingin mengganggu kegiatan belanja para wanita yang terbilang agak ribet. Lama banget mereka belanjanya, ucap Reza yang mulai suntuk. Namanya juga cewek, kalau udah belanja ya gitu, lama banget.
Makanya tadi aku nyaranin, kita tetap di dalam mobil nungguin mereka aja. Ucap Viko. Iya betul sih. Kalau kita ikut mereka belanja bisa kita yang dibikin pusing. Viko dan Reza memutuskan untuk istirahat di dalam mobil. Untuk menunggu Via dan Henny yang sedang berbelanja oleh-oleh, Viko tertidur. Sedangkan Reza masih memainkan ponsel yang berada di tangannya tersebut. Reza sesekali memandang keluar jendela saat Reza menatap salah satu mobil. Ia tak sengaja melihat seorang wanita yang mungkin ia kenal. Bukankah itu Ratna? Viko bilang dia kabur ke luar negeri. Apa mungkin aku salah lihat? Tapi wajahnya kenapa bisa persis banget? Ah, mungkin saja aku salah lihat. Batin Reza. Reza mencoba untuk mengalihkan pandangannya. Saat Reza mengalihkan pandangannya, wanita yang sangat persis dengan Ratna, mantan pacar sahabatnya tersebut hilang. Kemana wanita tadi? Apa benar tadi aku hanya salah lihat? Batin Reza kembali. Bersambung.